Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Jadi pada pertemuan 11 atau materi dengan materi Service Operation atau SO ini kita akan mempelajari tentang bagaimana suatu penyedia layanan itu menyampaikan layanan kepada pelanggannya dengan baik sesuai dengan utility dan warranty. Oke, jadi mari kita ikuti bersama-sama tentang materi service operation ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Oke, jadi pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang apa saja. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita bahas di dalam pertemuan yang menjelaskan tentang fase service operation di dalam ITIL. Yang pertama adalah tentang konsep dasar di dalam service operation, yang mana di sini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah objektif atau tujuan penggunaan dari SO, scope dari SO, value atau manfaat dari penggunaan service operation, dan yang keempat di dalam pembahasan konsep dasar adalah komunikasi di dalam service operation. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam service operation, yang di dalamnya terdapat service desk, ada technical management, application management, dan IT operation management. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang proses-proses yang ada di dalam fase SO, yang mana di sini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah event management, incident management, RFP, problem management, dan yang terakhir adalah access management. Oke, untuk pertama kali sebelum kita membahas tentang proses maupun tentang konsep dasar di dalam service operation, sebelumnya kita membahas terlebih dahulu di dalam latar belakang kenapa service operation ini dibutuhkan di dalam sebuah organisasi penyedia layanan TI. Nah, oke, jadi mungkin kita mulai dari pembahasan, yaitu dari kalimat yang diutarakan oleh Michael Dell dan Lee Iacocca, ya. Ini merupakan dua CEO di beberapa perusahaan besar yang di dalam perusahaan atau perusahaannya itu bergerak di bidang IT atau di dalam memberikan atau menyampaikan layanan TI. Nah, menurut Michael Dell, bisnis kita ini merupakan bisnis tentang teknologi. Memang benar seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam bisnis teknologi ini atau penyampaian layanan teknologi ini itu juga terdapat elemen-elemen operasi atau operasional yang dikerjakan untuk memperlancar kegiatan penyampaian layanan dan juga menjamin hubungan baik dengan pelanggan atau yang disebut dengan customer relationship. Jadi itu yang menurut Michael Dell terkait dengan service operation, ya. Jadi di sini digarisbawahi oleh Michael Dell bahwa kegiatan di dalam organisasi itu tidak melulu untuk membuat atau mendesain suatu teknologi atau layanan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi sehingga memunculkan model bisnis baru, tetapi di sini kita jangan lupa bahwa ada kegiatan operasional di dalamnya untuk menjamin day-to-day operation itu berjalan dengan baik. Dan juga tidak lupa ada customer relationship, bagaimana menjalin hubungan baik dengan customer. Itu menurut Michael Dell. Dan menurut Lee Iacocca, di sini in the end all business operation can be reduced to three words: people, product, and profit. Jadi kesimpulannya, operasional bisnis itu disimpulkan ke dalam 3 kata. Yang pertama adalah people atau orang yang melaksanakan kegiatan operasional, produk atau produk yang dinikmati oleh pelanggan, dan juga yang terakhir adalah profit, yang mana ketika organisasi bisa mengelola people dengan baik dan produk dengan baik, maka secara otomatis profitnya juga akan bisa didapatkan, kemungkinan besar akan bisa didapatkan. Nah, itu merupakan kalimat yang diutarakan oleh Michael Dell dan Lee Iacocca terkait dengan kegiatan operasional, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan service operation? Kita harus paham terlebih dahulu bahwa kegiatan atau mayoritas kegiatan di dalam manajemen layanan TI itu ternyata berjalan di dalam fase ini, yaitu di dalam fase service operation.
bukan di dalam initiation strategi atau pembuatan strategi layanan, bukan di desain, bukan di transisi, tetapi malah di dalam kegiatan service operation. Nah, customer di sini akan selalu mengingat operasional dari organisasi untuk bisa menjamin layanan atau menyampaikan layanan itu akan selalu diingat oleh customer apakah mereka itu memberikannya atau melayani pelanggan itu dengan baik atau tidak. Jadi ya kalau misalkan kita bisa paham walaupun strateginya sudah disusun dengan baik, desain sudah bagus, terus setelah itu transisi juga sudah dijalankan dengan baik, tetapi jika ternyata pada fase service operation tidak memberikan suatu layanan yang baik ke pelanggan, maka semuanya akan dicap jelek. Nah, itu ya. Itu kesimpulannya. Nah, di fase ini juga penyedia layanan membuat suatu kontrak yang harus disepakati antara penyedia layanan dan juga customer, sehingga customer harus membayar ke penyedia layanan agar bisa menikmati layanan TI tadi. Sehingga di service operation ini memang merupakan suatu kegiatan atau fase yang banyak mendapatkan revenue atau banyak mendapatkan uang. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam service operation? Sebenarnya yang ada di dalam service operation itu adalah kegiatan untuk memelihara layanan sehingga layanan tersebut dapat disampaikan dengan baik dan dinilai dengan baik oleh penggunanya. Itu yang disebut dengan service operation ya. Jadi service operation itu merupakan kegiatan-kegiatan proses yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan untuk menjamin bahwa layanan ini bisa dideliver dengan baik ke penggunanya. Tentunya sesuai dengan fase transisi yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya untuk pelaksanaannya ya, atau berkaitan erat dengan fase transisi. Nah, pada fase ini tidak lagi dilakukan perubahan terhadap kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional dari sebuah layanan atau service, tetapi pada fase ini bertujuan untuk mempertahankan status quo ya yang sudah dibangun serta menjamin bahwa layanan ini diberikan kepada pengguna sesuai dengan janji layanan yang sudah disepakati. Janji layanan itu apa sih? Bisa SLA atau Service Level Agreement atau Operational Level Agreement juga bisa di dalamnya. Nah, kita harus paham bahwa di dalam service operation ini ternyata memiliki waktu yang paling lama di antara fase-fase yang lain. Dan juga di dalam fase ini membutuhkan banyak staff. Selain itu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa pemberian atau bagaimana penyedia layanan ini menjalankan fase ini itu akan menjadi persepsi baik dan buruknya layanan yang diberikan dari organisasi kepada ya tentunya customer. Sehingga kalau misalkan di dalam service operation atau service operationnya itu jelek, maka ya wis kita percuma melakukan inovasi strategi, percuma untuk melakukan desain, transisi, itu akan semuanya dinilai dengan persepsi yang buruk ya. Nah, oke. Nah, sekarang pada poin yang ketiga ini, bagaimana kalau misalkan ternyata strategi yang sudah dibuat itu ternyata sangat inovatif, terus di sini desainnya itu juga sudah dibuat sesuai dengan kaidah desain yang benar, dan transisi itu dilakukan dengan baik, maka harapannya di sini apakah yang namanya service operation itu akan berjalan dengan lancar? Kenyataannya itu tidak seperti itu. Memang harapan ini merupakan harapan ideal ya. Pada poin yang nomor 3 ini merupakan harapan ideal. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi justru pada saat kita itu melaksanakan operasional layanan tersebut. Karena perubahan apa? Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Contoh perubahan internal apa? Contoh perubahan internal adalah perubahan strategi.
karena dinilai ada perubahan yang terjadi atau strategi itu berubah mengikuti tren dari penggunanya, misalkan seperti itu. Atau juga terjadi perubahan yang berasal dari eksternal, yaitu adanya inovasi teknologi. Sehingga di dalam operasionalnya baru dioperasikan sudah ada inovasi teknologi baru, maka mau tidak mau kita harus memikirkan untuk membuat strategi lagi, membuat desain lagi, transisi lagi dengan baik. Nah, perubahan-perubahan yang sudah saya sebutkan tadi itu kan sebenarnya dikelola oleh fase service transisi, sedangkan tujuan dari service operation itu adalah untuk memaintain atau memelihara layanan yang sudah dibuat dan ditransisikan di dalam fase transisi. Namun, ya bisa dipahami ya, tentunya semua itu merupakan hal yang ideal yang mungkin kita inginkan atau kita semua inginkan. Namun dalam kenyataannya hal ideal itu hampir tidak pernah tercapai. Karena apa? Ya karena ada beberapa permasalahan seperti teknologi baru tadi, kebutuhan user yang sudah beralih, terus sehingga SLA-nya itu tidak dapat terpenuhi. Ketika SLA-nya tidak dapat terpenuhi, maka satisfaction dari customer-nya juga rendah. Terjadi human error pada saat melakukan operasionalnya, sehingga di sini harapannya adalah organisasi penyedia jasa layanan itu kalau bisa itu juga memperhatikan bagaimana mereka itu menyampaikan layanan TI-nya dengan menggunakan atau kaidah-kaidah pada fase ini dengan baik. Nah, itu merupakan latar belakang. Kenapa sih yang namanya operasional itu dibutuhkan di dalam organisasi? Memang kelihatannya sepele ya. Kita cuma mengoperasionalkan saja. Kita cuma menjalankan saja, kita cuma memaintenance saja. Tetapi hal itu sangat vital ketika dilihat atau berdasarkan dari persepsi pengguna. Kalau persepsi penggunanya ketika dilakukan operation itu jelek, maka fase-fase sebelumnya itu jadi percuma dilaksanakan karena seluruhnya itu sudah dinilai kurang baik bagi pengguna. Oke, jadi itu preface dari pertemuan kali ini, yaitu tentang service operation. Baik, jadi itu tadi kita sudah membahas tentang preface atau latar belakang kenapa dibutuhkan service operation atau fase service operation di dalam memberikan layanan TI yang baik kepada pengguna. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang objektif dari service operation itu sebenarnya apa.